Silahkan Bernard. Oke, terima kasih Romo. Jadi selamat malam Romo Rumanto, Romo Joseph, Pak Suwandi dan Bapak Ibu sekalian. Jadi malam hari ini kita akan membahas mengenai hal-hal perhatian apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum keberangkatan. Kemudian kita akan membahas untuk itinerary yang akan kita jalankan pada saat berziarah di Jubileum Kerahiman Ilahi ini. Nanti untuk penjelasan hal-hal perhatian dan itinerary akan dibantu oleh Pak Suwandi. Kebetulan beliau ini adalah tour leader yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian selama peziarahan di tanggal 3 sampai 16 Maret. Oke, ini Bernard langsung share screen saja untuk hal-hal perhatiannya. Nah, untuk hal-hal perhatiannya sudah terlihat ya. Ya, sudah. Baik, sudah. Kapan kira-kira itunya? Ya, nanti setelah penjelasan hal-hal perhatian dan itinerary, nanti akan dibuka sesi tanya jawab juga ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan pada saat sesi tanya jawab seperti itu. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan Pak Suwandi untuk membantu menjelaskan. Oke, baik. Selamat malam Bapak dan Ibu, Romo sekalian. Perkenalkan, nama saya adalah Suwandi. Saya tour leader yang akan bersama-sama dengan Bapak Ibu mendampingi dalam ziarah Jubileum Kerahiman Ilahi 2025. Shalom semuanya, Bapak dan Ibu. Shalom Pak Suwandi. Baik, selamat malam ya semuanya. Dan pertama, saya akan menjelaskan untuk hal-hal perhatian, di mana hal-hal perhatian ini cukup sangat penting untuk kita lakukan selama kita perjalanan. Pertama, Bapak Ibu, persiapan fisik dan rohani benar-benar kita harus persiapkan dengan cara adalah persiapan fisik kita dengan baik, kesehatan gitu ya, sudah mulai dari sekarang ini bisa dijaga untuk kondisi badan gitu kan ya. Karena saya tahu perjalanan rohani ini tidak mudah gitu kan ya, tetapi kita bisa lakukan ini dengan baik dan kita dengan banyak doa. Nah, selama waktu tur, Bapak Ibu dimohon untuk membuat jadwal pribadi di pagi dan di malam hari, jadwal doanya ya. Lalu peserta juga disarankan untuk mengikuti kegiatan rohani yang akan diadakan di tempat ziarah. Jadi contohnya itu seperti kita akan adakan misa gitu kan, atau mungkin misalnya kita akan jalan salib, atau misalnya kita lakukan untuk penziarahan atau apapun ya. Jadi disarankan untuk seluruh peserta ini mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Tidak ada yang terskip, tidak ada yang terpotong atau apapun ya. Lalu kedua, mengenai masalah penerbangan dan cuaca. Bapak Ibu, pada saat kita pergi ini adalah musimnya ini masih musim pergantian ya, masih dalam musim yang gugur ya Bapak Ibu. Jadi penerbangan kita ini internasional menggunakan pesawat Qatar Airways, salah satu maskapai terbaik ya Bapak Ibu untuk sektor dari Qatar Airways ini. Dan kita melakukan Qatar Airways ini pergi dan pulang menggunakan maskapai yang sama. Lalu peserta juga diharapkan berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta itu pada hari Senin ya. Jadi pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 pukul 3 sore di Terminal 3 keberangkatan internasional, dan kita sudah harus berkumpul itu di depan Putu Made ya. Nah, Bapak Ibu Putu Made betul. Itu di Terminal 3 Bapak Ibu di pintu 2 letaknya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau masuk gitu kan di dalam Bandara Terminal 3 itu di pintu 2. Nah, sementara ada perbedaan waktu Bapak Ibu Jakarta dengan Italia, Australia, Hungaria, dan Polandia. Ini adalah merupakan negara-negara yang akan kita kunjungi. Bedanya itu adalah 6 jam. Nah, kalau dengan waktu dengan Doha, tempat kita transit,
ini hanya 4 jam. Jadi mereka ini adalah lebih lambat daripada waktu Jakarta, seperti itu. Nah, untuk jadwal penerbangan kita akan berangkat di tanggal 3 Maret dengan Qatar QR 957 Jakarta Doha. Kita akan berangkat jam 18:10 dan tiba di Doha jam 22:50. Jarak tempuh kita adalah 8 jam 40 menit, ya. Lalu untuk kelanjutannya, connectingnya, Bapak Ibu, kita akan connecting selama 3 jam kurang lebih, ya. Kalau di sini 22:50 sampai jam 2:50 ini adalah 4 jam, tapi efektif kita untuk transit adalah yang real time-nya itu adalah 3 jam. Kita akan lanjutkan connecting kita di tanggal 4 dengan QR 115 Doha sampai menuju ke Roma. Jamnya itu adalah jam 2:50 sampai dengan jam 6:55 pagi di tanggal 4. Jarak tempuhnya itu adalah 5 jam 49 menit. Dan kita akan pulang kembali ke tanah air, Bapak Ibu, pada tanggal 15 Maret dengan QR 260. Kita akan keluar dari Warsaw, ya Bapak Ibu, menuju ke Doha. Ini berarti kita sudah berada di Polandia. Warsaw ke Doha itu kita akan terbang jam 14.35 sampai dengan jam 22.55. Jarak tempuhnya sama Bapak Ibu, 5 jam 50 menit. Lalu kita akan transit kembali Bapak Ibu. Kita akan transit di Doha dengan penerbangan QR 956 Jakarta Doha jam 2.40 sampai di Jakarta itu jam 3:10. Nah, jadi itu adalah penerbangan kita selama kita mempergunakan maskapai Qatar Airways. Nah, untuk informasi mengenai masalah cuaca, ini cukup sangat penting Bapak Ibu, jangan sampai nanti Bapak Ibu dalam perjalanan kita mengalami kondisi sakit atau misalnya masuk angin atau apapun. Jadi Suwandi lebih kasih tahu dulu di awal bahwa kita ada estimasi udara, suhu ya, selama dalam perjalanan kita. Jadi kalau suhu di Roma, setidaknya ini suhu di sana itu lebih apa ya, lebih tidak terlalu dingin lah ya, seperti itu ya, dibandingkan dengan negara-negara pada umumnya yang lainnya. Roma kurang lebih sekitar paling rendahnya itu 6 derajat, paling tinggi 6 derajat. 6 derajat ini biasanya itu pada saat hari atau misalnya dini hari seperti itu. Semakin siang ini cuacanya itu semakin hangat biasanya kalau untuk di Roma karena kita berada di bagian selatan daripada Eropa. Lalu kalau untuk Assisi sendiri itu 4 sampai 13 derajat ya. Lalu kalau untuk Venice 6 sampai 11 derajat, Vienna 1 sampai 13 derajat, Krakow 1 sampai 10 derajat, Warsaw ini 2 sampai 10 derajat. Bapak Ibu, untuk saat ini sebenarnya cuacanya itu bukannya untuk yang terlalu dingin pada musimnya gitu tidak, tetapi ini ditakutkan adalah angin ya. Jadi ini kebanyakan kalau saya lihat negara-negara ini cukup anginnya itu agak cukup sedikit kencang. Jadi diminta untuk para peserta untuk melengkapi membawa jaket, shawl ya, atau misalnya Bapak Ibu bawa sarung tangan atau apapun seperti itu. Nanti saya akan bahas di perlengkapan lainnya. Nah, untuk peraturan maskapai airlines yang kita pergunakan ini adalah Qatar Airways. Bapak Ibu diperbolehkan untuk membawa satu tas cabin, ya Bapak Ibu, dengan ukurannya yang sudah tersedia. Ukurannya itu adalah 40 kali 50 kali 25 cm, ya Bapak Ibu. Maksimum beratnya itu adalah 7 kilo. Jadi dimohon untuk mengisi tas cabinnya itu dengan berat yang cukup 7 kilo. Seperti itu. Ya. Lalu dianjurkan lagi untuk menggunakan tas cabin yang isinya itu adalah satu setel pakaian ganti. Mungkin Bapak Ibu ada yang membawa satu setel pakaian tidur, jaket, dan perlengkapan baju sesuai dengan musimnya. Ya, atau misalnya Bapak Ibu juga bisa membawa obat-obatan secara pribadi. Terus terang, kalau untuk obat-obatan pribadi yang setiap hari Bapak Ibu konsumsi, kami sebagai pihak travel atau pihak tour leader
kami tidak membawa obat-obatan pribadi yang Bapak Ibu konsumsi. Biasanya yang kami bawa itu hanya keperluan yang general, ya. Contohnya seperti kayak paracetamol mungkin ya, atau misalnya kita akan membawa lagi obat flu seperti itu, atau misalnya jamu seperti itu. Tetapi kalau untuk yang spesifik, mohon maaf Bapak Ibu yang biasa mengkonsumsi setiap hari mungkin obat kolesterol, obat darah tinggi ya seperti itu, atau misalnya obat jantung atau apapun, mohon Bapak Ibu untuk dipersiapkan masing-masing ya. Jadi yang kami bawa ini cukup sangat terbatas ya, dan kami tidak bisa memberikan Bapak Ibu seperti kayak antibiotik atau apapun. Jadi kalau misalnya memang ada yang Bapak Ibu mempergunakan antibiotik, alangkah baiknya Bapak Ibu untuk dibawa secara masing-masing ya. Dan juga jangan lupa di dalam hand carry tidak boleh ada cairan di atas 100 mili ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau membawa obat, parfum atau misalnya dalam bentuk cair atau liquid, Bapak Ibu boleh diperbolehkan untuk membawanya itu di bawah 100 mili di bawah 100 mili ya, atau 100 mili tas ya. Nah, apabila misalnya Bapak Ibu punya hand body nih ya, misalnya miliknya itu 150, tetapi isinya tinggal 20 mili gitu ya, Bapak Ibu tetap tidak diperbolehkan karena menurut regulasi mereka yang mereka lihat itu adalah kemasan botolnya ya. Nah, lalu ada lagi Bapak Ibu dilarang membawa cairan dalam bentuk minuman, gel, alkohol, kosmetik dan obat-obatan di dalam koper cabin lebih dari 100 mili karena ini adalah International Airline Restriction. Nah, Bapak Ibu boleh membawa cairan dalam cabin ya, yang tadi saya katakan bahwa tidak lebih dari 100 mili dan juga maksimum itu adalah 10 botol. Ya kan di pesawat itu juga dingin ya Bapak Ibu, mungkin karena AC atau apapun gitu ya. Jadi boleh Bapak Ibu untuk mempersiapkan jaket ya, jaket untuk di dalam pesawat. Nah, itu tadi mengenai masalah hand carry ya Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk ke dalam koper check-in. Di dalam bagasi check-in, Bapak Ibu, ukurannya dan segala macamnya itu tidak terlalu penting. Yang jelas adalah satu koper cabin, ya, satu koper bagasi, Bapak Ibu, itu harus 25 kilo beratnya, ya, untuk penerbangan Qatar Airways. Jadi satu orang hanya diperbolehkan membawa 25 kilo, ya, tidak boleh lebih. Nah, biasanya pihak airline sangat ketat banget Bapak Ibu untuk mengenai masalah timbangan. Ya, karena bobot pesawatnya atau misalnya dia punya timbangan pesawat itu semua sudah diperhitungkan. Jadi Bapak Ibu sebelum pergi alangkah baiknya jangan terlalu diisi terlalu full untuk mengenai masalah koper bagasi. Bukan berarti 25 kilo Bapak Ibu harus membawa 25 kilo tas juga dari Jakarta. Ya takutnya nanti Bapak Ibu tidak bisa untuk berbelanja di sana atau misalnya membeli benda-benda rohani atau apapun yang kita bisa jadikan sebagai oleh-oleh. Ya karena bagasi kita itu 25 kilo. Ya, next. Nah, Bapak Ibu dalam perjalanan Eropa ya alangkah baiknya Bapak Ibu tolong mempersiapkan tas pinggang atau tas ransel ya yang simple dan juga Bapak Ibu untuk menyimpan barang-barang penting, ini dihimbau untuk Bapak Ibu membawa tas yang seperti umroh gitu ya, yang tas yang digantung, yang bisa kita masukkan ke dalam baju. Tujuannya untuk apa? Bapak Ibu, daerah yang kita pergi ini adalah daerah yang cukup benar-benar, kalau saya katakan aman, saya bohong gitu ya. Jadi daerah yang kita pergi ini adalah daerah memang benar-benar banyak putus nggak jelas. Jadi untuk menghindari ya, karena itu. Halo, ya Bu, maaf. Sekarang bagaimana? Oke. Halo, Sudah oke, Pak. Oke. Ya, sudah oke ya? sudah oke, Pak. Ya. Jadi dalam perjalanan ke Eropa gitu ya,
kebetulan daerah yang kita tuju ini, negara-negaranya ini adalah negara-negara yang memang notabene ini copetnya ada gitu ya, tapi bagaimana caranya kita untuk mengantisipasi keamanan kita secara pribadi, alangkah baiknya Bapak Ibu mempersiapkan money belt ya. Money belt itu adalah dompet seperti umroh yang bisa kita taruh di balik baju kita seperti itu ya. Karena yang namanya paspor ini adalah jantung kita selama kita bertraveling, selama kita dalam penziarahan rohani kita seperti itu. Lalu disarankan juga untuk menggunakan sepatu yang nyaman. Yang nyaman itu dalam arti itu apa, Suwandi gitu ya. Yang nyaman itu adalah ketika Bapak Ibu berjalan tidak licin ya, lalu sepatunya itu juga tidak capek gitu ya, dalam arti kata kalau kita misalnya mempergunakan heels atau sepatu yang tinggi, Bapak Ibu nanti dalam penziarahan ini kita banyak berjalan, banyak melakukan ritual doa, banyak untuk mengelilingi yang namanya itu gereja ke gereja gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya Bapak Ibu mempergunakan sepatu yang nyaman seperti sepatu kets ya, atau misalnya sepatu yang empuk ya, yang ada bantalannya itu empuk seperti itu ya, alasnya ya, sehingga Bapak Ibu tidak kecapean untuk pada saat kita berjalan gitu ya. Dan apabila Bapak Ibu ada yang mau membawa tongkat atau apapun, dipersilakan ya, tidak ada larangan untuk kita bisa membawa tongkat di dalam penziarahan kita ini ya. Mungkin itu bisa membantu kita dalam selama perjalanan ya. Tetapi tongkat tersebut Bapak Ibu kalau misal tongkatnya bisa dilipat-lipat ya, jadi Bapak Ibu bisa dimasukkan ke dalam kabin. Tetapi kalau tongkat yang tidak bisa dilipat-lipat gitu ya, Bapak Ibu harus masukin ke dalam bagasi check-in seperti itu ya, atau Bapak Ibu mau bawa sampai ke pesawat juga tidak masalah, karena kalau tongkat itu adalah bukan sesuatu yang kriteria untuk tidak diperbolehkan. Nah, Maaf Pak Suwandi, kalau saya bawa kursi roda, takut ini gimana? Kalau pakai sebenarnya roda, sebenarnya tidak ada masalah Ibu, asalkan ada yang bisa membantu Ibu untuk membawa kursi roda, yang ada, mendorongnya ada ada. adik saya. Dan apabila boleh saya tahu Ibu, maksudnya gini, apakah Ibu mengalami kesulitan dalam perjalanan? Oh enggak Enggak ya. kita jalan, cuman takut karena dianjurkan dokter saya untuk operasi lutut. Cuman saya kan lutut, tapi saya masih bisa jalan selama tidak sampai terlalu diforsir. Oke, kalau misalnya memang Ibu nyaman seperti itu, silakan Ibu untuk membawa ya. Tetapi nanti saya akan kasih tahu di mana tempat-tempat yang memang tidak bisa mempergunakan kursi roda karena mungkin naik jalanannya menanjak atau apapun. Nggak masalah kok Ibu. Ya, oke. Iya. Jadi kalau misalkan yang mesti menanjak, ya kursi rodanya ditaruh di bak. Baik. Lalu harap mengenakan pakaian yang sopan, karena kita ini bukan dalam perjalanan leisure. Yang kita lakukan ini adalah penziarahan rohani. Jadi diminta untuk setiap peserta itu berpakaian sopan. Dan sopan itu dalam arti kata bukannya kita harus bertutup dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak. Tetapi Bapak Ibu boleh mempergunakan celana panjang seperti itu ya, atau misalnya boleh mempergunakan rok ya untuk para wanita yang di bawah lutut ya. Jadi bukan di atas lutut, takutnya nanti kedinginan. Ya. Lalu kalau untuk laki-lakinya Bapak Ibu diwajibkan untuk mempergunakan celana panjang dalam perjalanan kita, dan juga untuk bajunya pun juga mengenakan baju yang sopan. Rok mini atau apapun bagi wanita tidak diperkenankan, apalagi untuk bisa mempergunakan sepatu yang bertumit tinggi ya. Jadi Bapak Ibu tolong dipersiapkan dengan baik. Nah, bagi peserta yang sedang dalam pengobatan atau misalnya obat-obatan diperlukan, yang tadi saya katakan wajib harus dibawa, ya, karena obat-obatan di luar negeri itu Bapak Ibu hitungannya dengan euro, ya. Kalau di Jakarta kita bisa mempersiapkan, kita itu alangkah lebih baiknya, ya. Nah,
kalau misalnya ada resep dokter atau apapun, Bapak Ibu boleh dibawa. Just in case kalau kita kehabisan atau apapun, ya Bapak Ibu setidaknya kita masih punya resepnya. Kalaupun ada resepnya, minta tolong untuk ditulis dalam bahasa Inggris, jangan dalam bahasa Indonesia. Ya karena nanti dokternya di sana bingung bahasanya bahasa Indonesia. Ya. Nah, ada lagi Bapak Ibu jika ada obat-obatan memenuhi unsur psikopatika, maka diwajibkan juga untuk bisa membawa untuk obat-obatan tersebut dan juga dalam bahasa Inggris untuk penulisan resep keterangan dokternya. Nah, Bapak Ibu, sekarang di Eropa itu sudah sama seperti negara-negara lainnya di mana untuk go green itu mereka tetap ditingkatkan dan terkadang Bapak Ibu peralatan mandi dan keperluan mandi lainnya kemungkinan ya Bapak Ibu yang mereka siapkan itu hanya sabun, ya, sampo, conditioner dan lotion. Nah, biasanya 4 ini yang mereka siapkan dan handuk, ya. Tetapi kalau untuk pasta gigi, sikat gigi, biasanya mereka sudah tidak mempersiapkan lagi, ya. Alangkah baiknya Bapak Ibu boleh membawa untuk pasta gigi sendiri atau sikat gigi, dan juga kalau misalnya ada yang alergi dengan sabun gitu kan ya kulitnya gitu ya, jadi Bapak Ibu juga boleh membawa untuk sabun sendiri ya. Nah, yang paling terpenting Bapak Ibu karena kita adalah penjarahan rohani ya, Bapak Ibu diminta untuk bisa membawa Alkitab, rosario ya, atau intensi doa atau buku atau dan bolpen ya, karena mungkin Bapak Ibu mungkin nanti mau menuliskan wujud atau misalnya atau apapun gitu ya. Jadi dalam penjarahan kita akan jadikan itu adalah sebagai alat perang kita ya untuk kita memerangi dalam intensitas doa kita seperti itu ya. Lalu disarankan juga untuk membawa peralatan dokumentasi elektronik ya, yang simple aja Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu nggak perlu bawa kamera yang sampai LSR yang besar-besar gitu ya, nggak perlu ya Bapak Ibu. Mungkin bisa dibawa untuk yang pocket kamera ya, atau juga Bapak Ibu juga bisa mempergunakan handphone ya, dan lain-lain. Bapak Ibu silakan. Putus lagi. Putus. Signalnya Putus. halo. Putus. Iya, halo Pak. Kanan Pak Ibu. Putus karena Aku Pak Swandi suaranya putus-putus. hilang. Ibu bagus, bisa dengar sebentar ya, coba saya tidak dengar. Kayaknya koneksinya sih Pak kurang bagus. Oke. Iya. Coba sebentar ya, saya pindah ke jaringan WiFi ya. Oke, baik Pak. Ini sudah WiFi loh. Ini sudah mulai jelas lagi Pak Swandi. Iya. Bernard, kalau sekarang gimana? Oke, sudah jelas Pak. Oke ya. Mohon Siap. maaf ya Ibu. Apa-apa. Oke, karena pada saat kepergian kita ini, Ibu, dalam penjarahan kita ini, sangat dipentingkan sekali untuk body lotion, lip gloss, kacamata hitam, ya. Atau misalnya Bapak Ibu boleh membawa payung lipat, atau misalnya jas hujan, ya. Payung sangat dipentingkan sekali karena dalam perjalanan kita mungkin Ibu suka dapatkan cuaca hujan atau panas. Lalu Bapak Ibu setiap setiap koper kita disarankan Bapak Ibu untuk dikunci atau digembok ya. Nah, alangkah baiknya gembok itu dilengkapi juga dengan gembok internasional atau gembok TSA ya.
Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Amerika, biasanya kan kalau koper kita itu suka ada yang sudah included ya dengan kunci yang TSA gitu ya. Tapi kalau misalnya koper kita belum TSA, alangkah baiknya Bapak Ibu untuk melengkapinya itu dengan gembok TSA. Ini banyak dijual di Edge Hardware atau misal di Asko atau dimanapun. Nah, untuk colokan elektronik Bapak Ibu selama kita berpergian, sama seperti kayak di Indonesia, ya. Jadi tidak ada perbedaan antara Eropa dengan Indonesia untuk colokannya. Tetapi saya menganjurkan untuk Bapak Ibu, kalau seandai kata Bapak Ibu pergi No. satu kamarnya berdua atau bertiga seperti itu ya, alangkah baiknya Ibu Bapak membawa kabel extension karena colokan di sana itu sangat limited ya. Setahu saya colokan di sana itu hanya ada 3 ya. Jadi Bapak Ibu boleh untuk dibawa kabel extensionnya ya. Nah, Eh, untuk makanan dan Suwandi mau minuman nanya. sebenarnya tidak Suwandi mau tanya. boleh. Ya, Bapak, Ibu boleh nanti di seksi akhir Oke. kita buka pertanyaan, Ya, boleh? oke. Boleh ya? Saya minta Ya. maaf sebelumnya ya. Jadi supaya informasinya nyampe dan juga supaya semua peserta ini bisa mendengar apa yang menjadi pertanyaan kita semuanya ya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk makanan dan minuman, pada umumnya Eropa itu tidak ada larangan untuk kita bisa membawa makanan dari Indonesia. Ya. Nah, dalam perjalanan tur kita ini, Bapak Ibu, kita akan selalu diberikan sarapan pagi. Sarapan paginya itu kalau Eropa itu biasanya adalah continental breakfast, seperti itu ya, atau local food. Tapi mereka itu dalam bentuknya adalah juga diberikan untuk makan siang, di mana makan siang ini sangat bervariasi Bapak Ibu, ada local food, ada Chinese food, dan juga ada buffet, ya. Tetapi kebanyakan kalau orang Indonesia kalau belum mengenal nasi kayaknya belum makan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya nanti dalam perjalanan ya Bapak Ibu mau membawa beras gitu ya, Bapak Ibu nggak perlu repot-repot. Sekarang itu sudah ada beras yang langsung jadi, yaitu adalah mereknya Fukumi. Jadi Bapak Ibu bisa beli, nanti tinggal diseduh dengan air panas, biasanya bisa langsung dimakan. Ya. Lalu Fukumi, nanti saya catat ya. Oke. Terus makan malam juga bisa, biasanya tur akan memberikan Bapak Ibu makanan Putus lagi. Putus lagi. Putus. Iya, sinyalnya Pak. Bapak Ibu dan juga ada bisa dari ya sebentar ya. Mesti diulang. Aja wifi-nya saya sudah matikan. Kalau sekarang bagaimana? Sudah oke, Pak. Sudah mendingan ya? Ya, sudah mendingan. Enggak. Oh, nanti. Oke. Untuk makanan kecil, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu dalam perjalanan 16 hari kita gitu ya, misalnya, aduh saya bosan banget gitu ya dengan makanan Chinese food, dengan makanan lokal gitu ya, saya mau nih cobain makanan Indonesia sendiri gitu ya, monggo. Bapak Ibu boleh untuk bisa membawa makanan secara pribadi karena tidak ada larangan sekali lagi untuk kita bisa masuk ke Eropa itu membawa makanan. Tapi yang paling simpel untuk bisa membawa makanan itu adalah mie instan, ya, sambal saset buat pemicu kita makan, atau misalnya kecap saset untuk bisa merasakan manis, ya. Atau misalnya Bapak Ibu kalau ada yang mau membawa micin juga boleh, karena biasanya Eropa itu kurang micin Bapak Ibu ya. Kita sementara di negara Indonesia ini senang banget untuk bisa makan micin gitu ya. Dan kalau bisa jangan membawa makanan yang gampang rusak
ya. Karena sayang, kita udah bawa dari Jakarta, tiba-tiba makanannya rusak atau basi gitu ya. Dan tadi yang saya katakan, Bapak Ibu boleh membawa beras fukumi ya, karena itu bisa langsung Bapak Ibu masak. Dan tinggal tunggu 10 menit, ya kita bisa makan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, tidak semua hotel itu mempunyai alat pemanas. Ya, jadi kalau misalnya kita mau bikin Indomie, ya, nggak ada di dalam kamar kita gitu ya. Bapak Ibu boleh untuk membawa air boleh membawa untuk pemanas air ya. Tapi kalau saya bilang sebenarnya itu tidak perlu ya. Kita bisa nanti minta untuk ininya, untuk kita bisa minta ke reception untuk air panas atau apapun seperti itu. Tapi kalau misalnya memang ada kebutuhan lain, Bapak Ibu silakan untuk dibawa ya. Nah, bawalah yang bentuknya itu adalah kecil dan ringkas ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu untuk keuangan dan konversinya. Selama dalam perjalanan Eropa, Bapak Ibu diwajibkan untuk membawa mata uang euro. Jangan Bapak Ibu membawa US dollar atau mata uang lain. Karena kalau nanti Bapak Ibu tukar dengan euro, maka nilai Bapak Ibu itu akan konversinya itu jadi jelek sekali ya. Jadi euro itu gampang ditukar ya Bapak Ibu. Saya yakin di setiap kota kita ada money changer dan juga Bapak Ibu bisa menukar dalam bentuk mata uang euro. Nah, untuk Bapak Ibu, kalau misalnya memang kesulitan untuk mencari pecahan kecil gitu ya, Bapak Ibu bisa membawa untuk pecahan 50 euro. Ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu membawa yang 100 euro, apalagi mata uang euro itu yang paling besar itu adalah 200 euro. Itu alangkah sulitnya untuk kita belanjakan selama di sana. Karena buat mereka 200 euro itu terlalu besar. Ya. Jadi kalau misalnya ada receh-recehan ya Bapak Ibu bernilai dari 5 euro, 10 euro, 20 euro, Bapak Ibu itu jauh lebih baik. Sehingga nanti pada saat Bapak Ibu berbelanja atau apapun, atau misal melakukan stipend misalnya persembahan kasih kita atau apapun, Bapak Ibu mempunyai ibaratnya uang yang kecil seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu di negara Schengen mereka itu membataskan pembawaan uang kita secara tunai. Maksimum yang dibawa itu adalah 10.000 euro atau ekuivalen di Indonesia adalah 100 juta. Jadi tidak boleh lebih dari itu semuanya. Karena kalau Bapak Ibu membawa lebih dari 100 juta, maka nanti Bapak Ibu akan kena denda oleh imigrasi atau custom yang berada di sana. Ya. Atau Bapak Ibu bisa membawa kartu kredit. Ya, kartu kredit yang bisa dipergunakan di sana adalah Visa Master ya. Ini aja sih sebenarnya yang paling penting, Visa atau Master. Mungkin kalau American Express atau misalnya Card Diners ya, tidak semua orang itu memiliki gitu ya. Tapi kalau Visa dan Master pastinya ini akan sangat berguna buat Bapak Ibu. Bukan cuma hanya untuk kita menjaga-jaga gitu ya. Karena nanti pada saat nanti Bapak Ibu akan melakukan perbelanjaan atau apapun Eropa ini ada pengembalian yang namanya tax refund. Tax refund ini adalah hak daripada setiap turis yang berkunjung ke negara Eropa dan biasanya mereka membutuhkan yang namanya jaminan, yaitu adalah kartu kredit seperti itu ya. Nah, berikutnya ini ada yang namanya tipping dan persembahan. Bapak Ibu untuk dalam setiap perjalanan tur atau apapun gitu ya, yang namanya untuk pemberian tipping ya Bapak Ibu, ini adalah sebagai salah satu bentuk apresiasi dari setiap para peserta tur kepada local guide, tour leader, drivers ya, atau misalnya waiters ya, ini adalah apresiasi dengan pelayanan yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Dan ini biasanya di negara-negara Amerika, Eropa, atau di negara manapun, Bapak Ibu, ini merupakan salah satu bentuk yang wajar ya untuk bisa kita memberikan. Nah, untuk tips daripada tour leader, local guide, driver, waiter, ya,
Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Ini karena sudah termasuk dalam harga tur Bapak Ibu saat ini, ya. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu mau memberikan sebagai berkat gitu ya dalam pelayanan setiap apapun, Bapak Ibu dipersilahkan seperti itu. Dan apabila Bapak Ibu di dalam setiap kunjungan, misalnya dalam gereja atau misalnya di dalam tempat peribadatan kita, apabila nanti Bapak Ibu mau memberikan seperti persembahan atau misalnya mau memberikan sebagai rasa terima kasih kita seperti itu ya, Bapak Ibu boleh untuk melakukannya di dalam setiap persembahan kasih Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, berikutnya adalah perubahan acara atau hotel. Bapak Ibu sebagai pihak penyelenggara, yaitu adalah Todatur, berhak mengadakan suatu perubahan acara atau program, ya, program atau hotel yang dikarenakan mungkin ya Bapak Ibu dalam perjalanan kita gitu ya, ada force major seperti apa, seperti cuaca buruk atau misalnya perubahan jadwal penerbangan, atau misalnya kemogokan dalam bus gitu ya, atau misalnya bencana alam atau kerusuhan atau perang, atau misalnya Bapak Ibu, oh saya melihat jadwal ini supaya kita tidak bolak-balik gitu ya, mungkin saya akan swap gitu ya, akan saya ganti-ganti, tetapi saya tidak akan menghilangi dalam itinerary Bapak Ibu gitu ya, itu bisa saja terjadi. Yang jelas adalah setiap yang tercetak di dalam buku perjalanan Bapak Ibu, kita tidak akan skip atau kita tidak akan melewatkannya seperti itu ya. Nah, juga ada pun Bapak Ibu travel insurance. Travel insurance ini sangat penting sekali ketika kita berpergian gitu ya. Jadi setiap tour otomatis Bapak Ibu sudah tercover asuransi perjalanan pada saat kita membeli paket tour tersebut. Atau misalnya kita mengajukan salah satu syarat aplikasi visa Schengen, itu wajib sekali. Dan juga biaya kesehatan, kehilangan barang pribadi, tanggung jawab gitu ya, menjadi merupakan tanggung jawab peserta masing-masing. Umumnya Bapak Ibu asuransi perjalanan ini akan mengganti biaya pengeluaran terkait dengan sistem reimbursement. Contohnya apabila dalam perjalanan amit-amit ya Bapak Ibu tidak diharapkan juga gitu ya, tetapi kalau dalam satu kondisi yang memang mengharuskan kita misalnya pergi ke rumah sakit akibat kita sakit gitu ya, setidaknya Bapak Ibu sudah ada asuransi. Nah, nanti kepulangannya kita akan bisa reimburse di Jakarta. Atau misalnya keterlambatan pesawat yang melebihi dari 4 jam ya. Nanti saya harus lihat dulu Bapak Ibu asuransi kita ini apa. Ada yang 4 jam, ada yang 6 jam seperti itu. Apabila mengalami delay yang memang panjang, Bapak Ibu kita juga berhak untuk mengklaim asuransinya seperti itu. Nah, untuk telepon, Bapak Ibu, untuk telepon itu sangat kita pergunakan, yaitu adalah kalau zaman sekarang ini kita pergunakan adalah WhatsApp call atau misalnya WhatsApp gitu ya, teks WhatsApp. Tujuannya bukan kita untuk bukan untuk yang segala sesuatu yang kurang baik gitu ya, atau apapun, tidak, tetapi biasanya kita pergunakan ini untuk mengabari, misalnya ya Bapak Ibu saudara kita, oh saya sudah sampai nih di negara Eropa, saya sedang melakukan penjarahan rohani seperti itu ya, atau misalnya nanti di perjalanan saya membutuhkan komunikasi dengan Bapak dan Ibu semuanya dalam hal misalnya informasi atau misalnya dalam hal jam kumpul atau apapun gitu ya, saya membutuhkan alat komunikasi tersebut ya. Bapak Ibu bisa membuka roaming internasional Bapak Ibu masing-masing sesuai dengan SIM card Bapak Ibu, atau saya bisa membantu Bapak Ibu untuk pembelian SIM card lokal ya. Jadi SIM card lokal ini Bapak Ibu kita bisa pergunakan untuk internet, data ya, WhatsApp call, lalu untuk kebutuhan internet banking atau apapun semua bisa gitu ya. Jadi juga harganya juga tidak relatif mahal dibandingkan Bapak Ibu harus buka roaming. Setahu saya buka roaming internasional itu dimulai dari harga 650 sampai 950.000. Tetapi kalau Bapak Ibu membeli SIM card lokal di sana, harganya itu tidak seperti semahal itu.
Ya, setahu saya kurang lebih sekitar 350-an deh, setahu saya. Ya, ini sangat bisa membantu Bapak Ibu semuanya dan efisiensi juga dalam untuk harganya seperti itu. Nanti saya akan membuka informasi apabila memang ada yang membutuhkan singkat. Ya, nah berikutnya adalah informasi untuk hotel yang dipakai tur biasanya itu adalah bertaraf bintang 4. Yang kita pakai ini adalah Hotel Viano Romano, ya. Ini di manage by Hilton, ya Bapak Ibu. Ini juga bintang 4. Check-in tanggal 4, check-out tanggal 6 Maret, ya. Lalu juga kita akan pakai hotel di Assisi, yaitu adalah Grand Hotel Assisi, sama bintang 4. Kita pergunakan 1 malam dari 6 sampai 7. Lalu ada lagi kita pergunakan Hotel Venice Mestre, ya, di mana ini adalah hotelnya namanya adalah The Queen, ini juga bintang 4, kita akan menginap 1 malam juga. Lalu di Bled itu juga kita akan menginap 1 malam, dan ini setelah itu ada Boudoirs, ya, ini juga sama bintang 4, kita pakai 1 malam. Krakow kita akan pakai 2 malam, dan di Warsaw juga kita akan pakai 1 malam. Kenapa Suwandi kok semalam gitu ya, Bapak Ibu, dalam perjalanan ziarah rohani kita itu adalah negara-negara yang sudah terpilih untuk kita lakukan untuk dalam jadwal penziarahan kita, ya, jadi seperti itu. Nah, prosedur check-in aku rasa nanti Bapak Ibu saya akan jelaskan pada saat di sana, ya. Check-in dan check-out mereka punya jam-jamnya, ya Bapak Ibu, dan juga dalam setiap hotel adalah tanggung jawab kita mengenai masalah kerusakan atau misalnya apapun gitu ya, karena kita check in di sana, kita harus bertanggung jawab atas setiap yang namanya itu dalam kamar seperti itu ya. Ini nanti saya akan jelaskan ketika di sana Bapak Ibu. Dan berikutnya adalah keamanan dan peraturan umum yang tadi saya katakan ya Bapak Ibu, bahwa hampir di setiap negara itu tidak kemungkinan ya Bapak Ibu itu ada copetnya. Jadi harus berhati-hati. Paspor harus selalu bersama-sama dengan kita ya Bapak Ibu, karena paspor adalah merupakan jantung kita selama kita berpergian. Alangkah baiknya Bapak Ibu taruh di dalam money belt ya. Paspor dan boarding pass tidak boleh hilang. Kenapa? Yang tadi saya katakan bahwa kita ini ada asuransinya. Jadi kalau kita mau klaim asuransi, boarding pass ini harus ada pulang dan pergi, yang menyatakan memang bahwa kita ini pergi tanggal sekian dan pulang tanggal sekian sesuai dengan regulasi yang kita beli asuransinya, seperti itu ya. Lalu berikutnya harap memberitahukan tour leader bila Bapak Ibu mau pergi sendiri ya. Contoh misalnya malam hari, misalnya Bapak Ibu saya ada kebutuhan misalnya untuk membeli jalan keluar atau apapun, Bapak Ibu alangkah baiknya tolong mengkabari saya. Jadi sehingga tour leader itu tahu Bapak Ibu berada di mana, seperti itu. Jadi kalau apapun nanti terjadi, kita nanti bisa investigasi atau apapun. Alangkah baiknya Bapak Ibu kalau mau berpergian itu jangan sendiri-sendiri ya. Ada baiknya Bapak Ibu pergi bertiga, berempat, seperti itu. Itu jauh lebih aman ya. Lalu setiap periksa kamar dan kunci sebelum kita tidur. Ini nanti saya akan jelaskan di sana ya Bapak Ibu. Lalu setiap peserta harus on time. Ini sangat diperlukan Bapak Ibu, karena pada saat perjalanan ya Bapak Ibu, walaupun kita tidak dalam jumlah yang skup terlalu besar gitu ya, tetapi ini adalah skup yang enak sekali untuk kita bisa berjalan-jalan, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit gitu ya. Jadi ini kita bisa manage semua waktu ya, kebutuhan Bapak Ibu segala macam gitu ya. Karena kalau nanti misalnya kita delay, yang rugi itu adalah peserta sendiri, bukannya kami atau bukannya Pastor Joseph yang akan mendampingi kita. Nah, Eropa itu sudah ada ketua waktu yang dipakai oleh kita itu adalah 12 jam. Efektif kita bersama dengan driver adalah 9 jam. 3 jam itu dipakai untuk kita makan siang, malam, dan 1 jamnya lagi bagi dalam area untuk tempat
Ibu, ya, ini untuk Putus. saya harus duduk di sini terus gitu ya. Bapak Ibu boleh berganti-ganti ya supaya kita mendapatkan suasana yang tidak bosan. Nah, lalu keluhan yang dapat mengganggu alangkah baiknya itu kita omongkan ya Bapak Ibu, sehingga dalam perjalanan itu kita bisa merasakan damai sukacita selama perjalanan kita, dan juga kita membawa pulang itu dengan hati yang senang, yang nyaman seperti itu. Sehingga apa yang kita sudah dapatkan dalam penjarahan rohani kita ini, kita boleh sampaikan kabar gembira ini kepada sama keluarga kita, kepada orang-orang terdekat kita, bahwa apa yang kita lihat itu adalah kita melewati holy door itu penuh dengan kerahiman ilahi seperti itu ya. Dan juga Bapak Ibu di dalam perjalanan ini ya, sebaiknya kita mempunyai toleransi yang sangat tinggi antara sesama peserta seperti itu ya. Jadi tidak ada yang namanya itu iri hati atau misalnya kesombongan atau apapun, kita tinggalkan dulu selama perjalanan rohani kita, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang menjadi goals kita dalam perjalanan rohani kita seperti itu. Ada waktunya nanti saya kasih waktu untuk berfoto, ada waktunya saya kasih untuk berbelanja, dan juga ada waktunya saya kasih waktu Bapak Ibu untuk berdoa gitu ya. Dan juga tidak ada waktunya nanti kita akan merayakan perayaan Ekaristi seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu, sebelum saya tutup gitu ya untuk sesi hal perhatian kita, saya ulangin sekali lagi, kita akan di Bandara Soekarno-Hatta pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 di depan Putu Made ya Bapak Ibu, jam 3 sore. Jadi apabila Bapak Ibu nanti mau menghubungi saya, feel free ya untuk bertanya kepada saya apa saja yang sudah kita bahas untuk hari ini dan apa saja yang Bapak Ibu kurang paham gitu ya. Boleh Bapak Ibu, di sini tercantum nomor telepon saya, dan juga Bapak Ibu juga boleh menghubungi Bapak Bernard apabila handphone saya tidak ada signal atau apapun gitu ya. Bapak Bernard juga ada nomor teleponnya di sini. Nah, Bapak Ibu, untuk hal-hal perhatian ini saya rasa informasinya sudah saya berikan gitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti dalam acara Zoom kita ini. Selanjutnya Bapak Ibu saya serahkan kepada Bernard. Bernard, apalagi yang harus kita sharingkan? Thank you. Baik, terima kasih Pak Suwandi. Sebelum kita lanjut ke itinerary, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mengenai hal-hal perhatian yang tadi sudah diberikan dan dijelaskan dengan baik ya oleh Pak Suwandi. Dipersilakan. Bernard, ya. Itu cabin bag cuma 7 kilo dan check baggage cuma 25 kilo. Yang paling atas. Ya. Oke. Itu nggak salah ya, biasanya 10 kilo dan 30 kilo. Ya, jadi izin jawab ya Pak. Jadi untuk peraturan dari Qatar Airways saat ini untuk berat maksimal di kabin baggage itu hanya 7 kilo Pak. Dan untuk check-in bagasi itu maksimalnya di 25 kilo. Seperti itu sih Pak. Jadi saya naik Garuda ke Australia yang cuma 6 jam 30 kilo. Ya, mungkin itu perbedaan masing-masing maskapai, beda-beda regulasinya ya Pak. Tapi ini untuk saya boleh bawa tumbler kosong nggak di cabin bag? Boleh Pak. Boleh Bapak. Boleh. Boleh. Pak Bernard, iya, Pak Suwandi mau tanya, ya, itu Ibu. kalau beli SIM lokal, itu kita kan ada 5 negara, Portugal, Italia, segala. Apa di tiap-tiap negara kita beli SIM lokal? Tidak, semua sudah tercover dalam satu SIM card lokal Eropa. Oh, ada satu SIM card Eropa? Betul. Oh, oke. Tanya lagi, yang SIM card Eropa itu bisa untuk local call di sana nggak? Jadi kalau di Italia saya mau telepon. Bisa. Bisa Bapak. Kecuali jadi kita tidak udah bisa included local call ya? Betul. Nggak cuma internet. Betul, kecuali kita tidak bisa telepon ke Indonesia dengan mempergunakan saya nggak peduli kalau ke Indonesia, saya bisa pakai yang lain.
Betul. Selama perjalanan ini saya boleh memakai sepatu skate terus, sepatu olahraga terus? Tidak ada masalah. Justru Nggak ada itu yang masalah, masuk gereja itu nggak ada yang masalah ya dengan sepatu olahraga ya? tidak ada masalah. Pertanyaan berikutnya, begitu tiba di Roma, kita langsung jalan, nggak ke hotel dulu ya? Begitu Ya, tiba betul. di sana Bapak, kita akan langsung lakukan untuk city tour kita dan perjalanan rohani kita. Karena kita tiba jam 7 pagi, ya Bapak, kebetulan juga check-in hotel juga belum bisa, gitu ya. Biasanya kalau dalam perjalanan tour, kita akan masuk hotel, itu pada saat setelah makan malam. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah nanti Suwandi dimasukkan ke grup WA grup kita untuk bertanya atau mesti langsung bertanya ke Suwandi? Ya, untuk Pak Suwandi sudah dimasukkan ke dalam WA grup kita, Pak. Oh, Jadi sudah ada ya? ya, kalau sekiranya nanti Pak Suwandi lagi nggak bisa jawab, mungkin nanti Bernard yang bisa bantu jawab kayak gitu sih, Pak. Oke. Karena Iya, Ibu. kalau misalkan kan kartu SIM Indo, kita beli paket internasional, bisa dipakai nggak di sana? Maaf Ibu, suara putus-putus. Kita kan pakai SIM card Indonesia, Indo, terus Iya. dari Indo kita beli paket internasional. Kan ada paket internasional khusus bisa ke negara Eropa, ke negara Asia, ke negara apa. Itu bisa dipakai nggak kalau di sana? Bisa, Bu. Jadi selama paket roaming yang Ibu beli dari Indonesia itu mengcover negara-negara yang akan kita kunjungi, itu pasti bisa dipakai seperti itu sih, Bu. Oh iya, jadi kita beli paket tanpa kita beli SIM card di sana juga nggak masalah kan? Tidak masalah, Tidak masalah, Ibu. Cuma saya kasih tahu untuk kalau seandainya kata paketnya Ibu habis di sana, gitu ya. Kadang kan kita suka tidak sadar ya, Ibu. Oh ya, tiba-tiba paket kita habis gitu ya. Maka dia akan memotong pulsa kita atau tagihan bulanan kita. Betul. Kebanyakan orang akan bablas di situ. Jadi makanya kemarin, kenapa orang lebih senang untuk membeli SIM card gitu ya, karena mereka bisa manage atau bisa kontrol seperti itu. Dan karena untuk pemakaian WhatsApp juga itu bisa dipergunakan seperti itu. Jadi tidak perlu untuk meregistrasi ulang WhatsApp kita atau apapun, tidak perlu. Oh, oke. Terus yang mau tanya tadi. Pikir dulu. Pak Bernard, boleh diulang nggak suhu-suhu tiap-tiap kota tadi? Oke, untuk suhu nanti kita akan share ya, Ibu. Ya, Ibu, nanti untuk bahan materi malam ini itu nanti akan Bernard share juga dalam grup. Jadi nanti kalau misalnya mau dibaca ulang boleh seperti itu ya. Lumayan dingin loh, masih. Iya. Lumayan dingin kalau untuk betul. Betul, makanya kita pergunakan Ibu harus membawa jaket ya. Kalau misalnya memang tidak kuat dingin, boleh dipersiapkan untuk long john, nggak masalah. Oke. Iya. Saya lihat di situ tadi yang di screenshot di situ sampai 11 rumah. Ya, belum aja. Itu di bawah 6. Iya, Bu. Kalau yang di bawah 6 kan kita udah lagi di hotel tuh, Bu. Biasanya kan dia paling titik rendahnya itu dia biasanya subuh. Jadi tapi kan kita di subuh-subuh itu udah di dalam hotel kayak gitu sih. Jadi nggak terasa dinginnya kayak gitu. Oke. Baik, kalau misalnya sudah bisa kita lanjut ya. Ada pertanyaan? Boleh? Oh iya, boleh. Di hotel kita terakhir di Warsaw, itu kira-kira ada timbangan nggak untuk cabin untuk cek baggage kami? Kalau Bapak, saya izin jawab boleh? Boleh, Pak Suwandi. Boleh ya. Bapak, biasanya hotel itu
punya timbangannya itu yang digital, tetapi ada juga hotel yang memang tidak mempersiapkan untuk itu. Jadi biasanya saya sebagai tour leader saya juga bawa untuk timbangan digital. Tetapi kalau Oh, misalnya peserta mau membawa timbangan digital itu juga diperbolehkan. berarti. Oke. Jadi ada kemungkinan ada di hotel, kalau tidak ada bisa pinjam dari Suwandi gitu. Boleh, betul. Nah, saya selalu bawa kok Bapak. Ya, satu lagi, colokan listrik di Qatar itu kan beda dengan Eropa, kalau nggak salah model India dia. Itu kalau kita mau nge-charge handphone bisa nggak? Bisa Bapak. Jadi dia itu ada kabel USB-nya. Dan juga ada colokannya itu colokan 2. Seperti kayak kita di Indonesia. Ada. Oke. Oke. No problem. Oke. Saya rasa saya udah cukup pertanyaan. Jangan lupa nanti kasih kita nama SIM card lokal Europe SIM card yang kita bisa beli. Bapak, nanti saya akan bisa membantu gitu kan. Nanti saya akan sebarkan di dalam grup WhatsApp. Di grup aja. Apabila nanti Di grup ada aja. yang ada yang mau membelinya gitu ya. Saya bantu untuk saya pesankan. Nanti tinggal ditaruh namanya aja di dalam grup. Itu berapa lama untuk dari kita bayar sampai terima? Pada saat nanti di Bandara Jakarta saya akan kasih Bapak. Oke. Iya. Dan biasanya itu 12 giga berlaku untuk 1 bulan. Oh, lebih dari cukup. Kalau buat saya lebih dari cukup. Betul. Seperti itu. Oh iya. Bapak, Pak Ibu, Bernard, saya mau pertanyaan. bertanya. Iya, Ibu. Itu visanya udah ada kabarnya? Untuk visa masih on proses di kedutaan, Ibu. Tadi siang kebetulan tim kita udah ke kedutaan dan mereka info katanya besok siang datang lagi, seperti itu sih, Bu. Oh, oke. Oke. Ya. Bapak Ibu, sorry saya mau bertanya, dalam perjalanan kita ini Bapak Ibu apakah ada yang bisa bermain gitar? Bisa. Saya nggak bisa, udah pasti. Nggak bisa ya. Oke. Mungkin yang lain ada. Mungkin yang lain. Kita akapela ya Pak. Kita akapela. Saya mau tanya dong, di bus bisa nge-charge HP nggak? Di bus bisa ngecas HP? Enggak Bapak Ibu, saya baru bisa tahu ketika nanti setelah saya berjumpa dengan busnya. Biasanya bus yang di Eropa itu kita belum bisa mendapatkannya dalam jangka waktu sekarang ini, seperti itu. Oke, baik. Satu lagi pertanyaan, Pak. Boleh, Ibu. Boleh, Bu. Kalau di bus itu nanti selama perjalanan kita akan berhenti nggak? Misalnya untuk ke WC atau peserta disuruh pakai pampers semua? Tega ya Suwandi ya. Bapak Ibu, biasanya dalam perjalanan kita setiap per 2 jam sekali ya, biasanya itu kita akan stop untuk toilet. Karena regulasi dari Eropa pun juga supir-supir Eropa itu tidak diperbolehkan untuk membawa busnya itu lebih dari 4 jam. Jadi mereka harus ada toilet break. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk nge-break si supirnya juga dari rasa ngantuk dan lelah. Iya. Seperti itu. Oh iya, oke. Makasih. Iya. Jadi nggak perlu bawa pampers ya, Bu. Tapi kalau mau cadangan boleh. Selama perjalanan ini supirnya ganti-ganti? Tidak ada. Semua satu bus. Iya, supirnya ganti-ganti nggak? Tidak ada, Bapak. Oh, jadi selama 14 hari dia terus, oke. Iya, kecuali untuk kita biasanya, untuk kita kepulangan ke airport. Jadi dari Warsaw menuju ke bandara, biasanya supirnya itu adalah supir lokal. Jadi supir lokal dari Warsaw tersebut. Oh, oke. Iya. Oke. Jika sudah masih ada yang mau ditanyakan kan Bapak Ibu? Kalau bawa pasta gigi di cabin bag boleh?
Untuk Pasta pasta gigi, Bapak, yang penting tidak boleh melebihi dari 100 mili. Karena Gitu. kan begitu sampai kita harus sikat gigi dulu sebelum jalan di rumah. Betul, betul. Jadi bawa boleh, tapi dilarang untuk membawa lebih dari 100 mili. Iya, oke. Iya, Ada ya pasta gigi 100 mililiter ya? Kebanyakan Iya lebih. betul. biasanya kita bawa aja Pak pasta gigi yang Iya. buat traveling. Membuat travel yang kecil. Ah, Tapi yang kecil, lebih betul. dari 100 Lebih dari mili. 100 mili ya? Kagak. Bernard, kalau Kagak. misalnya yang di bawah 100 mili itu kan yang di cabin ya. Kalau masih di bagasi kan bisa ya? Bagasi Boleh. tidak apa-apa, Ibu. Iya, makanya yang di cabin kita taruh aja yang kecil karena kan Iya. memang kita harus pakai buat besok. Jadi kalau kurang ya kita beli yang agak besaran itu masukkan di bagasi gitu loh. Betul Ibu. Oke, jika masih ada yang ingin tanyakan boleh. Kalau sudah Mungkin boleh. Bernard, mungkin dari Romo ada yang mau menambahkan? Ya boleh mungkin dari Romo. Romo Yosef? Sementara sih tidak, karena saya pernah menemani dengan grup yang jauh lebih besar, lebih rapat, jadi sudah punya bayangan gitu. Ini kan cuma 14-15 orang, dulu itu 30 sekian ya. Lebih enak skalanya kalau sedikit. Tapi lebih ramai untuk cerita-cerita kalau banyak. Nggak saling nunggu-nunggu soalnya. Ke Cukup toilet. ini sih, cukup tertib kok sejauh saya. Oh iya. Ya asal itu ngikuti tour leadernya agak galak sih dulu ya. Nggak tahu ini Suwandi ini. Bukan soal galaknya ya, tapi mau kejar tepat waktu itu penting banget. Kalau enggak memang Betul, makanya di awal saya bilang Bapak Ibu, untuk perjalanan Eropa ini kita tidak seperti kita berjalan di Indonesia dengan supir-supirnya itu oke, 15 jam hajar, 20 jam hajar gitu, nggak bisa di sana. Di sana itu kita bermain dengan waktu. Jadi ada kalanya nanti saya akan kasih waktu Bapak Ibu untuk berdoa, untuk shopping, untuk apapun. Karena bus di sana itu kalau saya lewat dari jam kerjanya dia, maka biasanya itu supir akan tinggal kita. Biasanya seperti itu. Oke. Jadi nanti kita bisa pulang naik taksi gitu ya. Tapi kalau dalam perjalanan jauh kita nggak mungkin naik taksi kan. Jadi mau kita tanya, harus tepat waktu. itu toilet umum yang kalau misalkan kita stop untuk ke toilet umum, itu berbayar nggak? Berbayar Ibu. Berbayar. Nah, biasanya itu Berapa? berbayarnya itu €1. Satu orang atau? Satu orang. Orang €1. Waduh. Siapin logam. Dari mana punya orang €1? Tapi saya titip pesan ya sama Bapak Ibu semuanya. Memang nilai uang kita itu memang kecil dibandingkan dengan mata uang asing lainnya. Tetapi kalau saya boleh saran sama Bapak Ibu, tolong untuk mindsetnya diputar sedikit, ya. Jadi di sana kalau kita konversikan memang jauh mahal. Wah, kita ke toilet €1 gitu ya, beli air €1 gitu kan, mahal gitu ya. Tapi di sana itu €1 itu adalah nilai yang kecil sekali buat mereka gitu kan. Tetapi jangan khawatir, dalam toilet stop €1 itu dia akan kembalikan lagi ke kita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk misalnya Bapak Ibu mau beli kopi yang harganya €2 misalnya ya. Bapak Ibu hanya membayar €1 aja. Seperti itu. Jadi €1 yang Bapak Ibu sudah bayarkan di dalam toilet itu akan pulang lagi ke kita dalam bentuk kopi atau makanan. Yang kita sudah bayarkan. Yang lebih dari $1, yang lebih dari €1. Jadi harga kopi di sana, itu paling sekitar €1.60. Oke. Jadi kita tinggal bayar 60 sennya lagi kekurangannya, gitu.
Karena Emang kalau kita konversi terus ke Indonesia nanti kita nggak jajan-jajan di sana. Suwandi mau nanya. Mau beli air larang ya gitu ya. Suwandi, saya mau tanya. Ya, Suwandi, boleh Bapak, boleh. ya, mau nanya, kalau penggunaan kredit card itu ada minimumnya nggak? Tidak ada Bapak. Jadi kalau saya ke toilet bayar pakai kredit card bisa? Biasanya mereka ada yang menerima untuk itu. Nah, putus lagi. Putus. Ada yang terima Bapak. Ada yang terima. Oke. Betul. Soalnya nyari uang 1 euro di Jakarta mungkin sulit ya. Di money changer mungkin sulit ya. Nanti mereka biasanya di pom bensin itu mereka terima untuk tukar uang. Oh, oke. Kalau kita mau ke toilet. Ya, oke. Emang mau nanya ya Pak Suwandi, emangnya kita ke toilet pas waktu kita bayar untuk 1 euro itu ke toilet, ada bukti tanda terima receipt-nya ya? Ada. Oh. Ada. Jadi nanti dia ada mesinnya Ibu. Oke, jadi tanda terima itu yang bisa kita pakai ditukar dengan kita beli makanan atau minuman. Betul. Ya, udah. Ada orang ngitungin, bikinin janji yo, jangan dihitung-hitung lagi ya mata uang kita. Pak Suwandi. Terlalu kecil. Pak Suwandi. Ya, Bu. Mau tanya dong, kalau ini untuk 14 hari ini tur kita, kira-kira bawa uang euronya berapa ya minimum buat bayar-bayar kayak gini loh, makanan, snack gitu atau cash gitu. Ada gambar. Kalau seperti Ibu itu pribadi ya. Jadi tergantung dari apa yang Bapak Ibu, misalnya kalau saya katakan gini ya, kalau misalnya kita ke Eropa kita nggak beli oleh-oleh, bohong gitu ya. Pasti kita akan melihat, oh iya ini saya mau belikan rosario untuk keluarga saya. Oh iya saya mau membelikan baju rohani untuk keluarga saya. Oh iya saya mau membelikan snack-snack untuk keluarga saya. Oh saya mau belanja ini belanja itu gitu kan. Nah dari semua itu tergantung dari pandangan dan penilaian Bapak Ibu semuanya. Kalau saya katakan oh iya cukup kok Bapak Ibu cuma membawa 1.000 misalnya gitu ya. Itu apa ya menurut saya itu setiap orang itu berbeda-beda ya seperti itu ya Bu. Jadi kalaupun misalnya Ibu mau membawa, boleh bawalah dengan bijak berapa uang yang harus Bapak Ibu bawa. Seperti itu sih. Enggak, maksud saya yang minimal cash. Karena kan saya juga akan bawa kartu kredit. Kalau oleh-oleh segala macam saya bisa bayar pakai kartu kredit. Tapi kayak toilet gitu segala macam kan sebaiknya beli kopi pakai cash gitu. Jadi cashnya berapa kira-kira Lamin? 500. Saya tidak bisa memberikan gambaran untuk itu Ibu karena setiap orang pasti akan mempunyai kebutuhan yang berbeda. Ada orang yang tidak mau mempergunakan kartu kredit. Jadi ada orang juga yang mau mempergunakan kartu kredit. Tetapi kalau misalnya Ibu rasa oh saya akan bawa kartu kredit juga gitu untuk perbelanjaan lainnya atau misalnya untuk apapun. Monggo Bapak Ibu boleh membawa uang minimum 1.500 euro, oke, 2.000 oke. Karena pasti akan setiap pribadi itu akan berbeda-beda. Kayak contoh, Bapak Ibu tanya Suwandi bawa uang nggak nanti ke sana? Saya akan katakan, saya tidak bawa uang, saya cuma bawa uangnya dari Todatur doang. Seperti itu. Oke. Kira-kira udah mengerti. Mohon izin boleh live ya, Pak Suwandi, Pak Bernard. Monggo Ibu. Setelah ini kita masih ada informasi sekilas mengenai itinerary saja sih Bu. Gitu. Iya, itinerary nanti kan bisa di-share juga. Betul, bisa di-share juga. Oke. Lihat gambarannya aja ya. Saya tidak perlu menjelaskan karena nanti Bapak Ibu bisa dilihat dari apa yang nanti Bernard kirim. Monggo Bernard, silakan. Oke. Baik. Jadi untuk itinerary itu sekilas
Untuk hari pertama itu di tanggal 3 Maret itu kita dari Jakarta ke Roma. Untuk penerbangan tadi kita sudah diinformasikan dengan QR 957 Jakarta Doha, penerbangan dari Indonesianya jam 18.10, nyampe di Dohanya jam 22.50. Nah, untuk hari kedua itu di Selasa 4 Maret itu kita perjalanan dari Doha menuju ke Roma. Itu kita dengan QR 115 Doha Roma jam 2.50 pagi, sampainya di Roma jam 6.55 pagi. Jadi nanti setibanya di Roma kita langsung mengunjungi ke Basilika Santo Paulus. Nanti setelah dari Basilika Santo Paulus itu kita juga akan mengunjungi ke Basilika Saint Peter. Nanti kita 1 harian full ziarah, lalu nanti setelah itu baru kita diantar ke hotel untuk beristirahat. Nah, untuk nama hotelnya juga sudah dicantumkan di Hampton by Hilton North Fiano Romano. Oke. Lalu untuk hari ketiga itu kita di Roma 1 hari. Nah, hari ini kita akan mengikuti audiensi dengan Bapak Paus di Basilika Saint Peter. Nanti setelah audiensi baru kita lanjutkan berziarah ke Basilika Santo John de Latran. Setelah itu nanti kita juga akan berziarah ke Basilika Maria Maggiore, dan kita juga akan berziarah menaiki anak tangga yang ada di Scala Sancta. Nah, di Roma ini kita akan melewati 4 pintu suci Holy Door, yaitu yang pertama di Basilika Saint Paul, tadi kita di hari kedua, Basilika Saint Peter, lalu Basilika Santo John de Latran yang ketiga, dan yang keempat itu di Basilika Maria Maggiore. Jadi 4 pintu suci ini akan kita kunjungi. Nah, selanjutnya di hari keempat itu di perjalanan dari Roma Lanciano ke Assisi. Nah, di hari ini kita akan mengunjungi ke gereja Santo Lanciano. Nanti setelah itu baru kita lanjutkan perjalanan lagi ke Assisi. Nah, di Assisi kita langsung diantar ke hotel. Hotelnya juga sudah tercantum di Grand Hotel Assisi. Lalu untuk hari kelima itu perjalanan dari kota Assisi ke Padova dan Venice. Nah, hari ini kita akan mengunjungi Basilika Santo Franciscus Assisi, lalu juga kita akan mengunjungi ke Basilika Santo Antonio Padua. Nanti setelah itu baru kita lanjut lagi perjalanan ke Venice untuk bermalam. Nah, hotelnya kita stay di Foco Venice Mestre. Untuk hari berikutnya di hari ke-6, hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025, itu dari kota Venice ke kota Bled. Nah, jadi hari ini kita city tour dulu di kota Venice. Nanti setelah dari Venice, baru kita lanjutkan perjalanan menuju ke kota Bled. Nanti di kota Bled kita langsung diantar ke hotel untuk beristirahat. Selanjutnya di hari ke-7, itu hari Minggu tanggal 9 Maret, itu dari kota Bled kita ke Hallstatt sama Inzel. Nah, jadi hari ini kita foto stop dulu di Bled Castle. Habis itu kita bisa mengelilingi Danau Bled itu dengan kapal boat. Habis itu kita mengunjungi ke gereja Santa Maria Assumpta. Habis itu kita bisa foto stop di Central Square, Marktplatz, Kota Tua, dan Paris of the Assumption. Nanti habis itu kita baru ke hotel di kota Inzel. Nah, untuk hotelnya di Das Westgaur Alpen Hotel. Nah, di hari ke-8 itu di hari Senin tanggal 10 Maret dari kota Inzel kita ke Altötting lalu ke Vienna. Jadi hari ini kita juga akan mengunjungi ke Shrine of Our Lady Altötting. Habis itu baru kita setiba di kota Vienna, kita foto stop di depan Schönbrunn Palace. Kayak gitu. Nanti setelah di Vienna setelah itu baru kita diantar ke hotel. Nah, untuk hotelnya kita di Liv Schönbrunn. Selanjutnya di hari ke-9 itu hari Selasa tanggal 11 Maret. Itu kita dari kota Vienna ke Budapest lalu menginapnya di kota Budaurs. Nah, hari ini kita mengunjungi ke Fisherman Bastion, lalu di dalamnya itu ada gereja Santa Matias. Nanti kita lanjutkan perjalanan ke kota Budaurs untuk bermalam. Untuk hotel, kita akan menginap di Holiday Inn Budapest. Nah, selanjutnya di hari ke-10, itu di hari Rabu tanggal 12 Maret 2025, itu kita akan lanjutkan perjalanan dari kota Budaurs
menuju ke kota Wadowice dan Krakow. Jadi hari ini kita akan mampir di kota Wadowice untuk melihat rumahnya dari Santo Yohanes Paulus II. Nanti setelah itu baru kita lanjutkan perjalanan ke Krakow untuk bermalam. Nah, untuk hotel di Krakow, kita akan menginap di Hotel Q Hotel Plus Krakow. Di hari Kamis, di hari ke-11 hari Kamis, tanggal 13 Maret, itu kita full day di kota Krakow, kita akan ke Legioniki sama Oswiecim. Nah, hari ini kita akan mengunjungi ke Sanctuary of Divine Mercy, itu tempat utamanya untuk devosi kerahiman ilahi, dan juga tempat peristirahatannya dari Santa Faustina. Nah, selanjutnya itu kita juga akan mengunjungi ke Auschwitz-Birkenau yang merupakan terjadinya sejarah Holocaust di tempat itu. Nanti habis itu baru balik lagi ke hotel untuk beristirahat. Nah, di hari ke-12, itu di hari Jumat tanggal 14 Maret, itu kita akan lakukan perjalanan dari kota Krakow ke Częstochowa, baru ke kota Warsaw. Nah, di hari ini kita akan mengunjungi ke Monasteri Jasna Gora yang terdapat lukisan Black Madonna yang sejarahnya itu dilukis langsung oleh Santo Lukas. Nah, nanti setelah itu baru lanjutkan perjalanan ke kota Warsaw untuk melihat kota tua, Łazienki Park, Palace of the Isle, Warsaw Ghetto, dan Royal Castle. Nah, nanti setelah itu baru diantar ke hotel untuk beristirahat. Nah, untuk hotelnya di Warsaw kita menginap di Leonardo Royal Hotel Warsaw. Nah, untuk besokannya hari terakhir di Eropa itu hari ke-13, hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025. Hari ini kita nggak ada perjalanan, jadi free time sampai tiba waktunya itu kita diantar ke airport untuk penerbangan kembali ke tanah air. Nah, untuk penerbangan kita itu dari Warsaw menggunakan pesawat Qatar QR260 Warsaw Doha jam 14.35 dan nyampe di Dohanya itu jam 20.15. Nah, biasanya jalan dari hotel itu bisa 4 jam sebelumnya, Bapak Ibu. Jadi nanti biasanya setelah sarapan pagi ada waktu bebas sebentar, baru habis itu kumpul untuk check out, kemudian perjalanan ke airport, kayak gitu. Nah, di hari ke-14-nya itu di hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 itu kita sudah landing di Jakarta. Jadi penerbangan dari Doha ke Jakartanya itu menggunakan Qatar Airways QR956 dari kota Doha menuju ke Jakarta. Itu jam 2.40 pagi dan tiba di Indonesianya itu jam 15 lewat 10 menit. Seperti itu untuk itinerary-nya, nanti Bernard juga akan share dalam grup. Jika ada yang ingin ditanyakan, monggo Bapak Ibu bisa bertanya. Ya, Bernard mau tanya. Ya, boleh Pak. Itu boat di Danau Black itu kita harus bayar atau sudah included di paket? Oke, untuk boat yang di Danau Black itu sudah termasuk Pak. Jadi sudah tidak ada perlu bayaran lagi. Kayak gitu. Ya, makasih. Sama-sama Pak. Ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas. Terima kasih. Mau tanya. Silakan Bu. Yo. Mau nanya nih sama Romo. Kan itu Rabu Abu ya. Terus nanti Minggu ada misa enggak? Misanya di mana gitu. Ini enggak dijelasin apakah kita di situ berhenti untuk misa atau misalnya memang di hotel aja tiap pagi-pagi atau gimana? Oke, mungkin ini Bernard izin jawab ya Ibu ya. Yeah. Untuk misa itu kita sudah aturkan di setiap harinya. Kebetulan kalau misalnya lagi ada contoh dari hari pertama ya Ibu. Nah, kalau di hari kedua itu tiba di Roma, ini kita kebetulan tidak ada misa karena kita baru landing seperti itu Ibu. Nah, tapi nanti untuk di hari Rabunya itu kan kita sudah misa itu dengan Bapak Paus, jadi langsung ke audiensi ya. Nah, itu udah sekaligus sama misa. Untuk hari keempat itu kita juga sudah ada misa, Ibu udah kita siapkan misa di Gereja Santo Lanciano. Itu udah termasuk acara misa-misanya ada gitu ya? Iya betul, misanya sudah ada
kita misalnya misa private seperti itu. Oke, makasih. Ya, mungkin nanti perlu diperhatikan kalau misalnya nanti kan kita ada misa nih. Kebetulan nanti juga dari Todah akan berikan buku doa dan juga kaos. Nah, nanti setelah ini Bernard akan tanya di grup untuk ukuran kaos dan buku doanya nanti akan dibagikan pada saat keberangkatan di airport ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, nanti buku doanya ini bisa dipakai seperti kayak kita mau atur lagu misa, lalu untuk buat doa-doa di dalam bis itu juga bisa. Nah, paling nanti setiap harinya untuk misa bisa diatur ya Bapak Ibu. Jadi ganti-gantian untuk petugas liturginya kayak gitu. Nanti bisa diatur di dalam grup kayak gitu. Mau nanya ini Bernard, Iya, Ibu. Pak Suwandi jelasin bahwa bagasi cabin 1 untuk berat 7 kilo. Berarti kan kita bawa cabin 1 yang kecil untuk di cabin. Terus ya, betul. ada ransel, misalkan ada ransel, boleh nggak? Tidak apa-apa Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu mau bawa hand carry yang hard case, yang buat kabin, lalu mau bawa juga ransel, itu tidak apa-apa. Yang penting ya beratnya jangan terlalu berat ya Bu ya. Ya. 1 kilo lah maksimal untuk dua barang tersebut kayak gitu. Oke. Kalau bawa ransel dan cabin bag gitu, dijumlah nggak beratnya jadi maksimum 7 kilo, boleh betul, jadi. Pak. Betul Pak, kalau bisa beratnya jangan sampai maksimal di atas dari 7 kilo. Jadi total hand carry yang hard case sama yang backpack itu maksimal 7 kilo. Di total? Iya, in total. Oke. Pak Bernard? Iya, Ibu. Itu dari satu kota ke kota lainnya itu kita by bus semua atau ada by kereta ya? Jadi semua untuk perjalanan dari kota ke kota itu menggunakan bus. Kayak gitu, Bu. Untuk bus di Eropa itu biasanya bagus-bagus ya Bu ya. Nanti juga bus yang akan kita gunakan itu bus berkapasitas 49 seater. Jadi kan kita kan hanya total 15 orang ya. Jadi banyak space kosongnya juga tuh. Jadi mungkin nanti kalau ada yang mau duduk satu orang 2 kursi juga nggak apa-apa kayak gitu. Oke. Ya, jadi Terus Pak Bernard, dari tol kita dapat air minum satu hari berapa botol biasanya? Kalau untuk di Eropa sebenarnya itu nggak dapat air minum Bu. Jadi biasanya tuh supirnya jualan air minum. Nanti Pak Suwandi bisa bantu bicarakan dengan driver kalau misalnya drivernya jual air minum ya Ibu. Biasanya sih driver jual sekitar 1 sampai 1,5 atau 2 euro kayak gitu sih Bu. Untuk satu botol ukuran 600 mili. Oke, terima kasih. Iya. Untuk buku doa itu sudah lengkap semua, termasuk doa syukur agung yang nggak ada cuman teks misa ya, tapi teks misa bisa dilihat di aplikasi gereja nanti. Bernard mau nanya mengenai kaos. Kaos itu harus digunakan kapan? Nah, untuk kaos itu nanti kita bisa tektokan, maksudnya mau dipakainya pas kapan. Kalau bisa pas lagi nanti papal audiens dengan paus. Itu di hari ketiga ya. Di hari ketiga kita diwajibkan memakai itu. Betul. Ya. Oke. Berarti nggak bisa pakai jaket dong? Bisa, boleh pakai jaket Pak. Pakai jaket. Jadi pakai jaket dan kaos boleh? Boleh. Oke. Bukannya sekalian aja dikasih jaketnya dari Toda. Kasih koper ya. Request. Jaket bulu bebek. Iya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan Ibu, Bapak? Romo mungkin ada yang ingin tanyakan, Romo Joseph? Kapan misa saya perlu bawa nggak? Nah,
untuk perlengkapan misa itu sebaiknya tetap bawa si Romo, bawa masing pribadi yang ini aja, yang ringkas saja. Tapi sebenarnya kalau di tempat misanya di kayak gereja-gereja, biasanya itu mereka sudah persiapkan si Romo. Ada misalnya yang di hotel kan pasti tidak tersedia. Ya, kalau di hotel memang nggak ada. Tapi ini kebanyakan misalnya di gereja-gereja Romo, di Basilika. Lebih baik bawa ya, karena hari terakhir itu Sabtu mungkin nggak bisa ya kan, hari terakhir itu Sabtu ya. Iya, hari terakhir. Bukan karena langsung terbang soalnya. Oke, orang kecil. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Saya sih cukup. Iya. Ya udah cukup jelas sih. Oke. Jika sudah, ini kita tutup untuk acara briefingnya hari ini. Nanti setelah ini baru Bernard share ya Bapak Ibu ya, untuk bahan briefing pada malam hari ini. Nah, untuk sebelum kita tutup, nanti kita akan tutup. Mungkin ada tambahan dulu mungkin Romo, dari Romo Rumanto. Cukup, terima kasih banyak Bernard, Keke. Ya. Oke, baik. Terima kasih juga Pak Suwandi atas informasinya mengenai hal-hal perhatian. Terima kasih juga Romo dan Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa penutup ya Romo ya. Ya, mari Bapak Ibu sekalian kita tutup dengan doa dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang makasih, kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Semoga Engkau memberikan anugerah kesehatan, kegembiraan, sukacita, sehingga kami bisa menyiapkan ziarah dan melaksanakan dengan baik, karena berkat dan perlindungan-Mu sendiri, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Semoga kita semua, keluarga kita, juga persiapan dan ziarah kita senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Baik Romo, terima kasih semuanya Bapak dan Ibu. Karena terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.